Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Regina Lipat dengan NIM 1901040056. Di video kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang keanekaragaman hayati. Video ini akan membahas khusus tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Materi yang kita bahas kali ini adalah materi keanekaragaman hayati khususnya untuk kelas 10 SMA, yaitu pada KD 3.2 menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Oke sobat-sobat, sebelum mempelajari tingkatan keanekaragaman hayati, kita sebaiknya perlu mengetahui apa sih keanekaragaman hayati itu. Oke, jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antara jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Tingkatan keanekaragaman hayati itu sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Contoh pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Bals. Contoh lainnya adalah bunga kembang sepatu menunjukkan variasi bunga dan ukuran daun. Variasi warna bunga seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat bunga kembang sepatu berwarna putih, merah, kuning, dan juga merah muda. Oke, yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis yaitu kelapa, lontar, aren, dan juga pinang. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya dan dengan lingkungan abiotik seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ekosistem hutan, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem air laut, dan juga ekosistem air tawar. Oke, sekian video pembelajarannya sobat sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.